Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Lailatul Fadah NIM 068. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata perkuliahan studi kelayakan bisnis Islam, yaitu tentang analisis dampak lingkungan hidup. Nah, adapun materi-materi yang akan menjadi pembahasan pada presentasi kali ini yaitu tentang pengertian analisis dampak lingkungan atau AMDAL, kemudian dampak yang ditimbulkan dari AMDAL itu sendiri, kemudian tujuan dari studi AMDAL, yang keempat ada rona lingkungan hidup, yang kelima ada perkiraan dampak besar dan penting dan evaluasinya, kemudian yang keenam ada ruang lingkup studi dan metode analisis data, yang ketujuh ada sistematika penyusunan dokumen AMDAL, yang kedelapan ada kegunaan dan keperluan rencana usaha atau kegiatan, dan yang terakhir ada aspek AMDAL dalam lingkungan. Nah, kita masuk dalam pengertian AMDAL. AMDAL itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 99 pasal 1 ayat 1, AMDAL itu adalah menganalisis mengenai dampak lingkungan, yaitu suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan suatu keputusan. Nah, adapun beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari AMDAL, yaitu pencemaran. Yang pertama ada pencemaran air. Nah, pencemaran air itu bisa dilihat ketika ada seseorang, contohnya seseorang mencuci nih di sungai. Nah, itu deterjen atau bahan-bahan yang digunakan untuk mencuci pakaian tersebut itu bisa merusak ekosistem di lingkungan tersebut, bisa mematikan makhluk hidupnya atau pencemaran air sungai tersebut. Kemudian contoh lainnya ketika ada limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan atau dibuang ke sungai, maka itu juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem atau air sungai tersebut. Kemudian dampak yang kedua, pencemaran udara. Nah, contohnya ketika seseorang itu menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar. Nah, itu knalpot motornya itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Beda lagi apabila seseorang itu berjalan kaki atau menggunakan sepeda seperti itu. Kemudian dampak yang ketiga itu pencemaran udara, pencemaran tanah. Maaf. Yang ketiga itu pencemaran tanah, yaitu ketika seseorang itu membuang sampah sembarangan. Nah, itu contohnya kayak plastik. Kalau plastik itu kan susah terurai, jadinya akan menyebabkan tanah itu rusak seperti itu. Maka dianjurkan jika kita membuang sampah itu jangan dibakar. Kalau dibakar kan bisa menyebabkan pencemaran udara. Nah, kalau kita mempunyai sampah itu seharusnya dikumpulkan, nanti akan diambil atau kita langsung buang di TPS atau tempat pembuangan sampah terdekat dengan lokasi kita seperti itu. Kemudian materi yang ketiga ada tujuan dan kegunaan studi AMDAL. Nah, tujuan dari studi AMDAL ini adalah yang pertama, membantu perencanaan wilayah agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Nah, yang kedua ada memberikan upaya pencegahan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada sebagai sarana terutama masukan dan informasi bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah. Nah, dengan kita mengetahui apa sih itu AMDAL, terus bagaimana kita dengan kita mengetahui dampak yang dapat ditimbulkan dari AMDAL tersebut, maka suatu tujuan dari kita atau masyarakat sekitar itu akan tercapai, yaitu tujuannya yaitu menjaga lingkungan atau tempat tinggal kita ini tetap lestari, gitu. Tidak rusak akibat ulah kita sendiri seperti itu. Kemudian materi yang berikutnya ada manfaat dari AMDAL. Nah, manfaatnya itu yang pertama mencegah terjadinya dampak-dampak akibat perencanaan pembangunan suatu wilayah dan bisa memberikan gambaran yang jelas. Kemudian manfaat yang kedua, AMDAL itu bisa menghemat sumber daya alam agar tidak mubazir dan bisa digunakan berkelanjutan oleh kegiatan proyek pembangunan. Yang
Tiga, lebih dipercaya masyarakat bagi pelaku usaha dikarenakan kegiatan, proyek atau usaha tersebut dikira lebih aman dan memberikan dampak positif dan terjamin bagi lingkungan yang kita huni, seperti itu. Kemudian materi yang berikutnya ada rona lingkungan AMDAL. Nah, rona lingkungan AMDAL ini mencakup beberapa komponen. Yang pertama ada komponen lingkungan yang terkena dampak dari si AMDAL itu sendiri. Yang pertama itu ada komponen geofisik kimia, yang kedua ada komponen biologi, yang ketiga ada komponen sosioekonomi masyarakat, budaya masyarakat, yang keempat ada komponen kesehatan masyarakat. Nah, tentunya dengan kita mengetahui mengenai analisis dampak lingkungan tersebut, kita dapat menjaga kesehatan masyarakatnya, menjaga lingkungannya, dan menjaga antar masyarakat agar kerukunan itu dapat tercapai. Begitu. Kemudian yang materi yang berikutnya ada perakiraan dampak dan evaluasi dari si AMDAL itu. Nah, ruang lingkup atau studi metode analisis data terkait dengan analisis dampak lingkungan hidup itu, ruang lingkup studi AMDAL itu adalah lingkungan yang di dalamnya itu terdapat 3 komponen, yaitu abiotik, biotik, dan budaya atau culture. Nah, berdasarkan ketiga komponen tersebut, maka dalam analisis dampak lingkungan hidup itu dikaji aspek fisik, kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, serta kesehatan masyarakat sebagai pelengkap dari studi kelayakan atau rencana usaha atau bisnis dari suatu kegiatan yang kita jalankan. Seperti itu. Kemudian ada beberapa sistematika dalam penyusunan analisis dampak lingkungan. Yang pertama itu kita harus membuat pendahuluan. Nah, kemudian pendahuluannya itu berisi kayak awalannya kita membuat sebuah format laporan seperti itu. Kemudian yang kedua itu berisi deskripsi tentang rincian rona lingkungan hidup awal. Yang ketiga itu perakiraan dampak penting dari si analisis dampak lingkungan tersebut. Kemudian yang keempat ada evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Kemudian yang kelima ada daftar pustaka, dan yang keenam ada lembiran. Nah, lembiran itu biasanya berisi tentang foto-foto atau foto kegiatan atau foto lingkungan yang baik itu terkena dampak AMDAL atau lingkungan yang sehat, bisa juga dimasukkan di bagian terakhir, yaitu di bagian format lampiran. Kemudian perlu diketahui teman-teman, ada kegunaan dan keperluan dari rencana usaha ini terkait dengan analisis dampak dari lingkungan itu sendiri, yaitu kegunaannya itu mengapa suatu rencana usaha atau kegiatan itu harus ditindaklanjuti, atau mengapa sih kita harus ngerti tentang analisis dampak lingkungan itu. Nah, dari segi kepentingan itu pemrakarsa maupun dari segi menunjang program pembangunan. Nah, tentunya dengan kita mengetahui analisis dampak lingkungan itu seperti yang telah dijelaskan tadi, nah, itu bisa membawa pengaruh positif bagi lingkungan yang kita huni, seperti itu, sehingga nanti lingkungannya itu akan tetap bersih dan terawat, tidak tercemar, seperti itu. Kemudian terkait dengan materi yang terakhir, yaitu aspek AMDAL dalam Islam. Nah, bagaimana sih aspek AMDAL dalam Islam itu sendiri? Nah, kita kan mungkin kita udah tahu ya kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, aturan-aturan atau substansi syariat mengenai hukum AMDAL atau mengenai hukum lingkungan itu berkaitan dengan lingkungan yang hukum-hukumnya itu bisa ditemukan dalam kitab-kitab fikih, terutama cabang ilmu muamalat atau perniagaan. Nah, di bawah topik-topik tersebut seperti menghidupkan lahan yang kosong atau ihya al-mawat atau kawasan dilindungi atau hima, kemudian penggunaan air untuk irigasi dan sumber pangan atau syirb. Yang kemudian ada sewa lahan atau ijarah, yang kemudian
ada pemeliharaan atau nafkah, dan hukum memburu dan menyembelih atau syed dan dabai. Kemudian ada harta dan benda atau mal, kemudian transaksi ekonomi atau buyuk, kemudian perdamaian atau syul, pemberian atau of, dan zakat, serta pajak, zakat, sedekah, usur atau kharaj dan lainnya. Itu sudah tercermin dalam kitab-kitab maupun hukum syariat yang ada di Indonesia, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.